Selama lebih dari 1 abad, nama Boeing identik dengan dunia penerbangan. Perusahaan ini telah menjadi simbol inovasi dan keunggulan dalam industri penerbangan, menciptakan pesawat yang telah mengubah cara kita bepergian dan berbisnis. Dari pesawat tempur yang digunakan dalam Perang Dunia hingga pesawat komersial yang membawa jutaan penumpang setiap tahun, Boeing telah memainkan peran penting dalam sejarah penerbangan. Mereka raksasa, perusahaan besar, unggas besi yang hebat dalam rekayasa. Dengan fasilitas produksi yang luas dan tim insinyur yang berdedikasi, Boeing telah menciptakan beberapa pesawat paling canggih dan andal di dunia. Setiap pesawat yang keluar dari pabrik mereka adalah hasil dari ribuan jam kerja keras dan inovasi. Dari awal penerbangan komersial hingga era jet, Boeing selalu ada, mendorong batasan dan menghubungkan dunia. Mereka telah membantu mengubah dunia menjadi tempat yang lebih kecil, memungkinkan orang untuk bepergian ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Pesawat-pesawat mereka telah menjadi tulang punggung industri penerbangan komersial, membawa penumpang dan kargo ke seluruh penjuru dunia. Mereka telah membangun pesawat ikonik seperti 777, pesawat jumbo jet yang membuat perjalanan internasional terjangkau banyak orang. Boeing 777 dengan dek ganda dan kapasitas penumpang yang besar telah menjadi simbol kemajuan teknologi dan kemewahan dalam penerbangan. Pesawat ini telah mengubah cara kita melihat perjalanan udara, menjadikannya lebih nyaman dan terjangkau bagi semua orang. Tapi raksasa pun bisa tersandung, dan dalam beberapa tahun terakhir, Boeing telah jatuh. Masalah mulai muncul ketika serangkaian insiden dan kecelakaan mulai mengungkap kelemahan dalam desain dan manajemen perusahaan. Kepercayaan publik mulai goyah, dan reputasi yang telah dibangun selama puluhan tahun mulai runtuh. Ini bukan hanya tentang beberapa pesawat yang buruk, teman-teman. Ini adalah masalah yang lebih dalam dan lebih kompleks. Ini adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan besar bisa kehilangan arah dan fokusnya, mengabaikan prinsip-prinsip dasar keselamatan dan kualitas demi keuntungan jangka pendek. Ini tentang perusahaan yang bergulat dengan masalah mendasar. Dari masalah teknis hingga masalah manajerial, Boeing menghadapi tantangan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Para insinyur dan manajer mereka harus bekerja keras untuk menemukan solusi dan mengembalikan kepercayaan publik. Ini tentang budaya perusahaan yang tampaknya mengutamakan keuntungan daripada keselamatan. Sebuah kisah yang menyedihkan bagi siapapun yang pernah melihat film dokumenter tentang, hampir semua hal. Ketika keuntungan menjadi prioritas utama, keselamatan dan kualitas seringkali terabaikan. Dan inilah yang terjadi pada Boeing. Konsekuensi dari kesalahan langkah ini sangat menghancurkan. 2 kecelakaan tragis yang melibatkan 737 MAX menghancurkan kepercayaan publik dan membuat seluruh armada dilarang terbang. Keluarga korban dan masyarakat luas menuntut jawaban dan pertanggungjawaban dari Boeing. 2 kecelakaan tragis yang melibatkan 737 MAX menghancurkan kepercayaan publik dan membuat seluruh armada dilarang terbang. Investigasi mengungkapkan bahwa ada masalah serius dalam desain dan pengujian pesawat ini, yang seharusnya bisa dihindari jika Boeing lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Investigasi mengungkapkan masalah sistemik, dari desain yang cacat hingga pengawasan peraturan yang dipertanyakan. Ini menunjukkan bahwa masalah di Boeing bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah budaya dan manajerial yang lebih dalam. Boeing yang dulu perkasa, standar emas penerbangan, tiba-tiba menghadapi krisis besar. Perusahaan yang pernah menjadi pemimpin industri, kini harus berjuang untuk mempertahankan reputasinya dan kembali ke jalur yang benar. Dan kemudian, ketika keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk, pandemi COVID-19 melanda. Pandemi ini membawa dampak yang luar biasa bagi industri penerbangan. Dengan banyak maskapai yang harus menghentikan operasinya dan permintaan untuk pesawat baru yang anjlok. Maskapai di seluruh dunia dilarang terbang, permintaan pesawat baru anjlok, dan Boeing yang sudah terguncang akibat bencana 737 MAX terdorong ke jurang. Perusahaan ini harus menghadapi tantangan ganda, memulihkan reputasinya dan bertahan di tengah krisis global. Perusahaan yang pernah terbang tinggi di atas awan, kini berjuang untuk bertahan hidup. Mereka harus menemukan cara untuk mengatasi masalah internal mereka, memulihkan kepercayaan publik, dan beradaptasi dengan realitas baru yang dibawa oleh pandemi. Masa depan Boeing tergantung pada kemampuan mereka untuk belajar dari kesalahan mereka dan bangkit kembali.
Pada tahun 2018 dan 2019, dua pesawat Boeing 737 MAX baru jatuh dalam beberapa bulan satu sama lain. Insiden ini mengguncang dunia penerbangan dan memicu gelombang ketakutan di antara penumpang dan maskapai penerbangan. Kecelakaan ini tidak hanya merenggut nyawa ratusan orang, tetapi juga mengungkap kelemahan serius dalam sistem keselamatan penerbangan modern. Penerbangan Lion Air 610 dan penerbangan Ethiopian Airlines 302 sama-sama menukik tak lama setelah lepas landas, menewaskan semua orang di dalamnya. Kedua penerbangan ini mengalami nasib yang sama, dengan pesawat tiba-tiba kehilangan kendali dan jatuh ke tanah dalam hitungan menit setelah lepas landas. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan komunitas penerbangan global. Total 346 jiwa melayang. Setiap nyawa yang hilang membawa cerita, harapan, dan impian yang hancur. Upacara peringatan diadakan di berbagai belahan dunia, dengan keluarga dan teman-teman berkumpul untuk mengenang orang-orang yang mereka cintai. Kesedihan dan kehilangan ini dirasakan oleh banyak orang, dan dunia berduka bersama mereka. Dunia menyaksikan dengan ngeri saat tragedi itu terjadi, dan jari menyalahkan dengan cepat menunjuk ke Boeing. Investigasi itu memberatkan. Media global melaporkan setiap perkembangan, dan tekanan publik meningkat untuk menemukan penyebab pasti dari kecelakaan ini. Konferensi pers diadakan dan para ahli mulai menyelidiki setiap aspek dari pesawat dan sistemnya. Sistem kontrol penerbangan otomatis baru, yang dikenal sebagai MS, diidentifikasi sebagai penyebab utama kecelakaan tersebut. MS, yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas pesawat, ternyata memiliki kelemahan fatal. Dalam situasi tertentu, sistem ini dapat mengaktifkan secara tidak sengaja dan menyebabkan pesawat menukik tanpa peringatan. Sistem ini, yang dimaksudkan untuk mencegah pesawat kehilangan daya angkat, rentan mengalami malfungsi, memaksa pesawat menukik fatal. Pilot yang tidak siap menghadapi situasi ini seringkali tidak dapat mengendalikan pesawat kembali yang mengakibatkan kecelakaan tragis. Simulasi penerbangan menunjukkan betapa sulitnya mengatasi malfungsi ini dalam situasi darurat. Lebih buruk lagi, menjadi jelas bahwa Boeing tahu tentang potensi bahaya tetapi memilih untuk mengutamakan keuntungan daripada keselamatan. Dokumen internal dan memo menunjukkan bahwa ada kekhawatiran tentang sistem ini, tetapi keputusan bisnis mengesampingkan pertimbangan keselamatan. Ini menimbulkan kemarahan publik dan menodai reputasi perusahaan. Mereka mempercepat produksi pesawat, meremehkan risiko, dan gagal melatih pilot secara memadai pada sistem baru. Akibatnya cepat dan parah. Pilot tidak diberikan pelatihan yang memadai untuk menangani malfungsi MCAS, yang membuat mereka tidak siap dalam situasi darurat. Produksi yang dipercepat juga berarti bahwa beberapa masalah keselamatan mungkin tidak terdeteksi atau diabaikan. 737 MAX, pesawat terlaris Boeing, dilarang terbang di seluruh dunia. Maskapai penerbangan di seluruh dunia terpaksa menghentikan operasi pesawat ini, yang menyebabkan gangguan besar dalam jadwal penerbangan dan kerugian finansial yang signifikan. Pesawat-pesawat ini tetap terparkir di landasan, menunggu keputusan lebih lanjut dari otoritas penerbangan. Pesanan dibatalkan, tuntutan hukum menumpuk, dan reputasi Boeing hancur. Maskapai penerbangan membatalkan pesanan mereka untuk 737 MAX, dan tuntutan hukum diajukan oleh keluarga korban dan pihak lain yang terkena dampak. Reputasi Boeing, yang sebelumnya dianggap sebagai pemimpin dalam industri penerbangan, kini berada di titik terendah. Perusahaan terpaksa menghadapi kenyataan pahit pengejaran keuntungan mereka telah menimbulkan kerugian manusia yang mengerikan. Protes terjadi di luar kantor pusat Boeing, dan CEO perusahaan harus menghadapi pertanyaan sulit dari media dan publik. Kesaksian emosional dari keluarga korban menyoroti dampak manusia dari keputusan bisnis yang buruk. Krisis 737 MAX bukan hanya mimpi buruk hubungan masyarakat. Itu adalah bencana etika dan teknik sepenuhnya. Insiden ini memicu perdebatan luas tentang etika dalam bisnis dan pentingnya keselamatan dalam industri penerbangan. Para insinyur dan eksekutif di seluruh dunia merenungkan pelajaran yang bisa diambil dari tragedi ini, dengan harapan mencegah kejadian serupa di masa depan. Krisis 737 MAX mengungkap masalah yang mengakar dalam budaya perusahaan Boeing. Krisis ini tidak hanya tentang kegagalan teknis, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan dikelola dan bagaimana budaya internalnya berkembang selama bertahun-tahun. Sebuah budaya yang, menurut banyak laporan dan pelapor, telah menjadi racun.
Para pelapor ini mengungkapkan bahwa ada tekanan besar untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat, seringkali dengan mengorbankan keselamatan. Itu adalah budaya yang mengutamakan kecepatan dan pemotongan biaya daripada keselamatan dan keunggulan teknik. Para insinyur seringkali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang penuh tekanan, dengan sedikit waktu untuk memastikan bahwa setiap detail telah diperiksa dengan benar. Budaya di mana keuntungan melonjak sementara masalah keamanan dibungkam. Laporan keuangan menunjukkan peningkatan keuntungan yang signifikan, tetapi di balik angka-angka tersebut, ada kekhawatiran yang mendalam tentang keselamatan penerbangan. Selama bertahun-tahun, tanda-tanda peringatan diabaikan. Para insinyur yang mengungkapkan kekhawatiran mereka seringkali diabaikan atau bahkan dihukum, menciptakan lingkungan di mana ketakutan untuk berbicara menjadi norma. Para insinyur menyuarakan keprihatinan tentang desain 737 MAX, tetapi kekhawatiran mereka diabaikan oleh manajer yang berada di bawah tekanan untuk mengimbangi Airbus, saingan berat Boeing. Manajer ini seringkali lebih fokus pada bagaimana cara mengalahkan kompetisi daripada memastikan keselamatan produk mereka. Langkah-langkah penghematan dilakukan, fitur keselamatan dianggap sebagai tambahan opsional, dan budaya rasa puas diri muncul. Ini menciptakan situasi di mana keselamatan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang bisa dikompromikan. Mentalitas cepat ini meresap ke seluruh organisasi, dari lantai pabrik hingga suite eksekutif. Semua orang, dari pekerja pabrik hingga eksekutif puncak, merasakan tekanan untuk bergerak cepat dan memotong biaya. Dorongan untuk memaksimalkan keuntungan mengalahkan segalanya, menciptakan budaya di mana keselamatan dinomorduakan. Pertemuan-pertemuan korporat seringkali lebih fokus pada bagaimana cara meningkatkan margin keuntungan daripada bagaimana cara meningkatkan keselamatan. Tragedi 737 MAX bukan hanya hasil dari satu sistem yang cacat. Mereka adalah konsekuensi tragis dari sebuah perusahaan yang telah kehilangan arah. Ini adalah peringatan bagi industri penerbangan dan perusahaan besar lainnya tentang bahaya budaya perusahaan yang sehat dan berfokus pada keselamatan. Seolah-olah krisis 737 MAX belum cukup buruk, pandemi COVID-19 memberikan pukulan telak lainnya bagi Boeing dan seluruh industri penerbangan. Pada awal tahun 2020, ketika virus menyebar ke seluruh dunia, perjalanan udara terhenti, perbatasan ditutup, penerbangan dibatalkan, dan pesawat dilarang terbang. Permintaan pesawat baru menguap dalam semalam. Boeing, yang sudah terguncang akibat bencana 737 MAX, kini menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maskapai, yang berjuang untuk tetap bertahan, tidak dalam posisi untuk membeli pesawat baru. Pesanan dibatalkan atau ditunda, dan jalur produksi Boeing melambat. Ribuan pekerjaan hilang, dan masa depan keuangan perusahaan tampak semakin genting. Pandemi mengungkap betapa rentannya Boeing. Ketergantungan perusahaan yang besar pada 737 MAX ditambah dengan penurunan industri secara luas menciptakan badai yang sempurna. Boeing merampas konjontil unggidius, jalan menuju boleh kelihatan panjang dan sulit.